Koneksi antar materi, modul 1.1.A.8. Saya, Nina Handayani, SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Bekasi. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat senusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang berada di Angkatan 7 CGP. Instruktur saya Ibu Wahyu Ekawati, fasilitator Bunda Ecin Kuresin, dan pengajar praktik Bapak Abdul Ghafur. Ayo Bapak Ibu guru bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Di dalam tugas ini saya akan membuat kesimpulan dan refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksikan diri saya mengenai apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Apa yang berubah dari pemikiran perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Apa yang dapat segera saya terapkan menjadi lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita simak dulu filosofi Ki Hajar Dewantara adalah mengenai perubahan. Ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. 1, kodrat keadaan, 2, prinsip perubahan, dan yang ketiga, apa yang berubah. Kodrat keadaan adalah kodrat alam dan zaman. Kodrat alam adalah kodrat tentang tempat atau keadaan di mana siswa kita tinggal atau berada, di daerah pegunungan, pantai, dataran rendah, perkotaan, dataran tinggi. Kodrat zaman. Untuk zaman sekarang ini di tahun 2020-an, anak termasuk ke dalam era digital, di mana anak tidak lepas dari gadget. Bagaimana kita sebagai pendidik bisa mengarahkan anak pada zamannya, sehingga mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya yang setinggi-tingginya. Prinsip perubahan asas trikon. Ada kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas tidak boleh melupakan budaya dalam melakukan perubahan. Konvergensi, pendidikan harus memperkuat kemanusiaan. Konsentris, pendidikan harus menghargai kebinekaan global atau keragaman dan merdeka dalam belajar. Apa sebetulnya yang harus berubah? Yang harus berubah adalah budi dan pekerti, di mana budi adalah cipta, rasa, dan karsa, dan pekerti adalah tenaga. Olah cipta untuk menajamkan pikiran, olah rasa untuk menghaluskan perasaan, olah karsa untuk memotivasi keinginan, olahraga supaya kita selalu sehat jasmani. Selanjutnya, relevansi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan harus menyeluruh. Tidak hanya berpusat pada guru, tidak hanya berpusat pada murid, tidak hanya berpusat kepada orang tua dan masyarakat, tetapi harus menyeluruh ke semuanya. Kemudian relevansi yang kedua adalah pendidikan harus dinamis, selalu terbarukan, selalu sesuai dengan keadaan zaman. Sebelum mempelajari konsep pemikiran KHD, 1. Sayalah yang menentukan pembelajaran dalam proses belajar di mana berpusat hanya pada saya atau pada guru. Yang kedua, mengukur aspek kognitif. Yang ketiga, anak bagaikan kertas kosong. Yang keempat, fokus pada KKM. Yang kelima, adanya perintah dan adanya hukuman.
Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, pembelajaran menjadi berpusat pada anak, di mana anaklah yang belajar dan anaklah yang menemukan ilmu tanpa kita bimbing atau tanpa kita arahkan. Kemudian yang kedua, trilogi pendidikan. Yang ketiga, menuntun kodrat anak, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat adalah budi pekerti. Penerapan yang harus segera saya lakukan agar pembelajaran di kelas mencerminkan pemikiran KHD. Yang pertama, merancang dan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan yang menyenangkan. Tampak pada gambar ini, kita sebagai guru membawa anak belajar di ruangan atau belajar di luar ruangan dengan menggunakan media atau alat peraga yang menantang anak dan menciptakan kesenangan anak dalam belajar. Yang kedua, memahami karakter setiap siswa dan memahami keunikan masing-masing dan melakukan refleksi bersama-sama. Jadi dari mulai perencanaan, pelaksanaan, kemudian penugasan, kesimpulan, kemudian refleksi. Di mana anak akan sangat menjiwai pelajaran yang dia dapatkan pada hari itu. Yang ketiga, berusaha menjadi teladan yang baik bagi siswa. Di dalam video yang saya berikan ini, kita bermain karena dunia anak adalah dunia bermain. Dengan bermain seperti ini, pelajaran atau materi akan mudah diterima dengan anak dan akan dengan senang hati anak mengikuti pelajaran atau materi pada hari tersebut. Yang keempat, melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan, yaitu mengikuti pengibaran bendera setiap hari Senin demi menghormati jasa para pahlawan. Kemudian melakukan sholat duha bersama, biasanya setiap hari Jumat. Hal itu memupuk karakter anak menjadi lebih baik lagi. Yang kelima, memfasilitasi siswa dalam rangka mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai bakat dan minat. Hal ini di sekolah saya ada ekstrakurikuler atau bakat dan minat marawis, kemudian pencaksilat, futsal, dan pramuka. Kesemuanya menggali kedisiplinan, tanggung jawab, rela berkorban, saling menghormati, saling menghargai, sehingga akan timbul potensi-potensi kreativitasnya sesuai bakat dan minat anak tersebut. 7. Menciptakan hubungan kedekatan secara emosional dengan siswa dan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Terlihat dalam contoh gambar, kita bermain dengan anak, kita belajar dengan anak di luar ruangan, kemudian juga guru dan orang tua mengadakan rapat bersama-sama dalam pembuatan visi misi sekolah, juga dalam kesepakatan pengadaan ekstrakurikuler atau bakat dan minat anak. Bapak Ibu guru hebat senusantara, kesimpulan dan refleksi dari saya adalah 1. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. 2. Pendidikan sejatinya berhamba pada anak. 3. Pendidikan yang humanis dengan konsep sistem Among atau memberi teladan, membangun motivasi, dan memberi dorongan. 4.
perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.